menyadari bahwa rezeki dunia tergantung dalam dirinya dan bahwa suatu masa depan yang tidak terbatas terbentang di depannya, di mana ia tidak bisa tenggelam, maka refleksnya yang pertama seringkali membawa dirinya di sepanjang lintasan berbahaya, yaitu mencari kepuasan atau penggenapan dalam isolasi. Dalam sebuah contoh akan hal ini yang mengelus egotisme perorangan kita, sesuatu naluri pembawaan yang dibenarkan oleh pemikiran menyendurkan kita pada pendapat bahwa untuk mengembangkan diri kita sepenuh-penuhnya, kita harus memisahkan diri sejauh mungkin dari kerumunan orang-orang lain. Sebab, tidakkah di dalam keterpisahan diri kita dari sesama kita atau sekurang-kurangnya ketergantungan mereka pada kita yang memungkinkan kita menemukan batas terjauh diri kita yang dinyatakan sebagai tujuan kita itu? Studi mengenai masa silam mengajarkan pada kita bahwa dengan permulaan pikiran, suatu unsur yang sebagian dibebaskan dari perhambaan-perhambaan filetik telah memulai hidup untuk dirinya sendiri. Maka, itu tidakkah kemajuan lebih lanjut itu mesti terletak pada sebuah garis yang berkesinambungan dengan emansipasi awal itu? Untuk lebih menyendiri agar meningkatkan keberadaan seseorang, bagaikan sesuatu zat dasar yang memancar, umat manusia dalam hal ini akan mencapai puncak kulminasi dalam debu partikel-partikel aktif yang terberat. Tak pelak lagi, ini bukan berarti bahwa suatu rumput percikan-percikan akan dimatikan menjadi kegelapan, karena itu akan menyangkut kematian total yang hipotesisnya baru saja kita musnahkan dengan pilihan kita yang mendasar. Sebaliknya, itu akan menyangkut harapan bahwa dalam jangka panjangnya beberapa anak jentera yang lebih tajam atau lebih beruntung daripada yang lain-lainnya akan berhasil menemukan jalan yang dicari sejak awal oleh kesadaran yang meraba-raba mencari penggenapannya. Konsentrasi lewat desentralisasi dari yang selebihnya, bersendiri, dan justru dengan menyendiri itu unsur-unsur nosfera yang dapat diselamatkan akan menemukan keselamatan mereka pada batas terjauh. Dan justru dengan ekses individualisasi mereka, di sekeliling kita jarang sekali individualisme ekstrim melampaui batas-batas suatu filosofi pelampiasan kenikmatan seketika dan menyadari perlunya berdamai, mencari kesepakatan dengan tuntutan-tuntutan aksi sejati. Tidak begitu teoretikal dan ekstrim, tetapi malahan lebih berakal busuk adalah suatu doktrin lain mengenai kemajuan dengan pengisolasian yang justru pada saat sekarang mencekam bagian-bagian besar umat manusia. Doktrin mengenai pemilahan dan pemilihan ras-ras, mengelus-elus egotisme kolektif lebih tajam, lebih mulia, dan lebih mudah dibangkitkan daripada egotisme individual. Rasialisme memiliki kelebihan dalam berbagai perspektifnya untuk menerima dan dengan menggebu-gebu menyebarluaskan. Persis seperti timbulnya garis-garis pada pohon kehidupan. Sesungguhnya, apakah yang diperlihatkan oleh sejarah dunia hidup kepada kita kalau bukan suatu deretan percabangan yang bermunculan secara bersusulan, satu demi satu, dan satu di atas yang lainnya, melalui keberhasilan dan dominasi suatu kelompok yang diistimewakan. Dan mengapa kita mesti dikecualikan dari ketentuan umum itu? Mengapa mesti timbul kembali di antara kita perjuangan untuk hidup dan kelangsungan hidup bagi yang terkuat, pengujian kekuatan? Manusia super itu mestinya, seperti tiap tangkai lainnya, bertunas dari kuncup kemanusiaan tunggal. Pengisolasian individual atau pengisolasian kelompok. Di sini kita berhadapan dengan dua bentuk berbeda dari taktik-taktik yang sama. Masing-masing seakan-akan mampu memberikan suatu pembenaran yang masuk akal dengan menunjuk pada metode-metode yang ditempuh kehidupan dalam seluruh perkembangannya hingga keberadaan kita. Bertemunya pikiran berdasarkan sifat mereka sendiri dan pada setiap tingkat kemajemukan, unsur-unsur dunia dapat mempengaruhi dan saling susup-menyusupi dengan sisi dalam mereka, yaitu untuk menggabungkan atau memadukan energi-energi radial mereka dalam ikatan-ikatan. Sekalipun hanya dapat direkayasakan pada atom-atom dan molekul-molekul, saling penyusupan psikis ini bertumbuh dan secara langsung dapat ditanggapi pada makhluk-makhluk terorganisasi. Akhirnya pada manusia, di mana efek-efek kesadaran mereka mencapai pembentukan maksimumnya dalam sifat, di mana-mana dicapainya suatu derajat tinggi. Ia jelas tertera pada gejala sosial dan tentu saja secara langsung kita rasakan. Tetapi seketika itu,
Juga dalam hal ini, ia hanya beroperasi berkat penataan energi-energi tangensial dan dengan demikian dalam kondisi-kondisi penjajaran spasial tertentu. Dan di sini ikut berperan campur tangan suatu kenyataan yang kelihatannya remeh, tetapi yang sebenarnya menyoroti salah satu ciri-ciri struktur kosmik yang mendasar, yaitu kebulatan bumi menjadi semakin kecil. Sebenarnya apakah yang kita lihat sedang terjadi dalam peristiwa puncak modern itu? Hal itu telah berulang kali dinyatakan. Dengan penemuan jalan kereta api, mobil dan pesawat terbang, maka pengaruh fisikal setiap orang yang sebelumnya terbatas pada beberapa mil, kini diperluas hingga berlaksa-laksa mil atau lebih. Bahkan, berkat peristiwa besar biologikal yang diwujudkan oleh penemuan gelombang-gelombang elektromagnetik, setiap individu mendapatkan dirinya sejak itu secara aktif dan pasif, serentak hadir lewat daratan dan lautan di setiap sudut bumi. Demikianlah tidak saja melalui terus bertambahnya jumlah-jumlah anggotanya, melainkan juga melalui terus-menerus bertambahnya daerah atau bidang kegiatan individual mereka, umat manusia yang terpaksa berkembang dalam suatu daerah terbatas, telah mendapatkan dirinya tanpa ampun dibebani suatu tekanan yang kuat sekali, suatu tekanan yang memberatkan sendiri, karena setiap kemajuan di dalamnya menimbulkan suatu pemuatan yang bersesuaian pada setiap unsur. Ini merupakan salah satu fakta pertama yang harus diingat, karena jika kita tidak memperhitungkannya, maka kita akan merusak atau bahkan meniadakan gambaran kita mengenai masa depan dunia. Tidak dapat disangka lagi, di luar hipotesis apapun, peranan eksternal kekuatan-kekuatan kosmik apabila dipadukan dengan sifat yang begitu mudah melebur itu. Jiwa-jiwa kita yang berpikir, beroperasi menuju suatu konsentrasi energi-energi kesadaran, dan begitu perkasanya ikhtiar ini, sehingga ia bahkan berhasil dalam menunjukkan konstruksi-konstruksi filogenesis itu sendiri. Namun mengenai ini akan kita bicarakan sebentar lagi. Pembatasan geometrikal sebuah bintang menutup bagaikan sebuah molekul raksasa pada dirinya sendiri. Kita sudah memandang ini sebagai suatu ciri keharusan pada asal kejadian sintesis dan polimerisasi pertama di atas bumi awal. Secara tidak langsung dinyatakan, tanpa mesti kita mengutarakannya. Ia terus-menerus mendukung semua diferensiasi dan semua kemajuan biosfera. Namun, apakah yang harus kita katakan mengenai fungsinya dalam noosfera? Apakah akan jadinya dengan kemanusiaan seandainya, karena sesuatu kebetulan saja, ia telah bebas untuk menyebar secara tidak menentu atas suatu permukaan yang tak terbatas, yaitu hanya terserah pada daya-daya gabung internalnya. Sesuatu yang tak terbayangkan, pasti sesuatu yang berbeda sama sekali dari dunia modern. Bahkan mungkin bukan apapun, apabila kita mengingat arti penting peranan luar biasa yang dimainkan oleh kekuatan-kekuatan pemadatan dalam perkembangannya. Pada asalnya dan selama berabad-abad tidak terdapat halangan serius bagi gelombang-gelombang manusia yang memuai di atas permukaan bulatan bumi. Mungkin ini salah satu sebab yang menjelaskan kelambanan evolusi sosial mereka. Kemudian, dari zaman Neolitikum dan seterusnya, gelombang-gelombang ini seperti kita ketahui, mulai bergulung pada diri mereka sendiri. Karena semua ruang yang tersedia telah dihuni, para penghuni itu harus semakin merapatkan diri. Dengan sedemikian itulah selangkah demi selangkah, melalui efek perlipat gandaan sederhana generasi demi generasi, kita menjadi seperti adanya sekarang, suatu massa yang hampir padat dari zat dasar yang dihominisasi. Sekarang hingga derajat di mana, karena pengaruh tekanan ini dan berkat daya rembes psikis mereka, unsur-unsur manusia itu semakin saling susup menyusupi satu sama lain. Maka pikiran-pikiran mereka sungguh suatu kebetulan ajaib, secara timbal balik saling merangsang karena keberdekatannya lewat pendekatan, dan seolah-olah membelalak pada diri mereka sendiri. Masing-masing dari mereka itu sedikit demi sedikit meluaskan jangkauan radius pengaruh mereka di atas dunia ini, yang karena itu kelak akan kita lihat di mana letak daya tarik atau ketidakwajaran teori-teori sinikal dan brutal ini, namun yang juga dapat menggerakkan suatu semangat luhur. Kita juga akan melihat mengapa dihadapkan pada salah satu hasutan kekerasan itu,
Kita kadang-kadang tidak tergerak juga untuk bersambut. Semua itu menyangkut suatu penyimpangan halus dari suatu kebenaran besar. Yang penting pada saat ini ialah melihat dengan jelas bahwa kedua kelompok itu mengelabui diri mereka sendiri dan diri kita juga, sejauh dengan mengabaikan suatu gejala hakiki, bertemunya butir-butir pikiran secara wajar. Mereka merusak atau menyembunyikan dari penglihatan kita garis-garis bentuk nosfera yang sebenarnya dan secara biologikal memustahilkan pembentukan suatu jiwa bumi yang sebenarnya.